Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan arahan-arahan kepada kami. Sehingga hidup kami makin lama makin sempurna, makin komplit Allah Bapa. Komplit seperti Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya nanti kami akan menyenangkan Allah Bapa seperti Tuhan Yesus menyenangkan Allah Bapa. Terima kasih atas arahan-arahan-Mu dan sekarang kami siap menerima arahan-arahan-Mu. Cuman kami minta satu hal Allah Bapa, tolong berikan pada kami semua Roh Kudus. Karena akan sia-sia Allah Bapa kalau kami tidak punya Roh Kudus, kami tidak akan mengerti sama sekali pesan ini. Kami akan mengabaikan pesan ini dan kami akan membiarkan pesan ini berlalu begitu saja. Pada pesan dari Allah Bapa selalu penting. Allah Bapa tolong berikan pada kami Roh Kudus, supaya baik hamba yang mengatakan maupun semua yang mendengarnya benar-benar menerima pesan dari Allah Bapa sendiri. Bukan dari apa yang pikiran kami katakan pada kami, tapi apa yang dari Allah Bapa katakan pada kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena doa kami ini sudah didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita semua tahu lagu klasik ini. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Kita tahu lagu itu semua ya. Dulu saya stres sekali sama lagu ini. Saya nggak berani nyanyikan lagu ini. Karena saya merasa saya tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus. Saya hanya bisa mengasihi diri saya sendiri. Saya tidak bisa sama sekali mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi diri saya sendiri. Jadi bagaimana caranya saya bisa menyanyikan lagu itu? Saya tidak bisa sama sekali menyanyikan lagu itu. Saya stres dan sedih. Saya pikir kalau begini caranya, bagaimana bisa saya menjadi teladan buat orang lain? Padahal saya harusnya menjadi teladan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama buat orang lain. Kan kita ingat perintah Allah Bapa yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah utama Allah. Dan saya sama sekali tidak bisa melaksanakan perintah utama ini. Jadi saya sangat stres. Tapi Allah Bapa kesian sama saya. Lalu Allah Bapa memberitahu saya definisi mengasihinya di Yohanes 14. Waktu saya baca definisi mengasihi di Yohanes 14 ini, saya lega sekali. Karena ternyata selama ini saya salah paham tentang bahasa kasihnya Allah Bapa. Memang kita tahu bahwa bahasa kasih tiap-tiap orang beda-beda. Ada orang yang merasa dikasihi kalau pasangannya suka telepon cariin dia atau WA cariin dia. Ada orang yang merasa dikasihi kalau diberi quality time. Maksudnya waktu bersama-samanya banyak. Ada orang yang baru merasa dikasih kalau dia diberi hadiah. Walau hadiahnya kecil-kecil dia seneng loh. Dan dia merasa dia disayang. Ada orang yang merasa dikasih kalau disentuh atau digandeng tangannya. Satu ketika saya pernah ketemu anak gelandangan di jalanan. Lalu waktu saya bilang yuk ikut sama om yuk ke sebelah sana. Lalu dia langsung mengeluarkan tangannya minta digandeng. Nah anak yang seperti ini tuh bahasa kasihnya adalah sentuhan. Dia pengen digandeng. Waktu saya gandeng dia senang sekali. Terus dia cerita-cerita ini, cerita-cerita itu. Saya dengerin aja. Anak ini bahasa kasihnya adalah sentuhan. Nah, ada juga orang yang merasa dikasih kalau dia dipuji. Jadi kalau dia dipuji, aduh kerjaan kamu bagus sekali ya. Dia merasa dia sayang. Tapi sebaliknya kalau dia dicela-cela, dia merasa dia dibenci. Nah hati-hati Bapak Ibu kalau ketemu orang yang bahasa kasihnya pujian. Ada juga yang merasa dikasih kalau dilayani. Dibuatin kopi, disediain teh, ditanyain maunya makan apa. Nah dia bahasa dikasihi. Gary Chapman bilang ada 5 bahasa kasih. Pujian, sentuhan, quality time, hadiah, atau pelayanan. Jadi bahasa kasih tiap-tiap orang itu beda. Saya pernah didatangi satu teman yang ingin bercerai dengan istrinya. Padahal mereka sudah menikah 12 tahun dan anaknya sudah lumayan besar. Teman saya itu bilang bahwa istrinya matre. Istrinya itu minta diberikan cincin berlian. Padahal dia kan kerjanya cuma sales. Dan Tuhan kasih saya hikmat untuk bertanya pada dia. Kalau kamu kasih istri kamu hadiah, istrimu seneng gak? Terus dia bilang, oh seneng sekali kok Yakob. Kalau saya pulang kerja bawain dia martabak, dia seneng sekali. Saya bawain karet gelang kecil, juga dia seneng sekali. Saya bawain hadiah-hadiah yang remeh-temeh, dia senang sekali. Jadi kita tahu istrinya itu bahasa kasihnya hadiah. Nah istrinya itu mengharapkan suaminya mengasihi dia dalam bentuk memberikan hadiah-hadiah. Kecil-kecil gak apa-apa. Yang penting dibawain hadiah.
itu artinya suaminya sayang dia. Nah, sedangkan suami ini pelit luar biasa. Jadi nggak pernah bawain apa-apa. Tapi ada yang menarik. Yang menariknya adalah suaminya punya bahasa kasih dilayani. Jadi waktu dia pulang ke rumah, dia berharap istrinya siapin teh. Terus pijit-pijitin gitu. Tapi istrinya tidak pernah melakukan itu. Istrinya tiap kali dia pulang, istrinya cembetut aja. Ya Bapak Ibu, ini karena bahasa kasih mereka berdua beda. Si istri mengharapkan suaminya pulang bawa oleh-oleh. Suami mengharapkan kalau pulang dibikinin teh. Nggak nyambung. Maka mereka berantem. Makin lama makin gede berantemnya. Cuman gara-gara bahasa kasihnya beda. Nah, Gary Chapman tadi bilang itu bahasa kasih ada 5 kan ya. Kita masih ingat ya. Pujian, sentuhan, quality time, hadiah, atau dilayani. Tapi Tuhan bilang, Gary Chapman itu belum lengkap. Bahasa kasih itu lebih dari 5. Nanti Bapak Ibu tanya Tuhan sendiri ya. Apa sih bahasa kasih yang lain itu yang lebih dari 5 itu? Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah bahasa kasihnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri punya bahasa kasih yang berbeda sekali. Kita bisa tahu bahasa kasihnya Tuhan Yesus ini di Yohanes 14. Di Yohanes 14 Tuhan Yesus memberikan definisi tentang bahasa kasihnya ini 4 kali. Ada di ayat 15, ada di ayat 21, ada di ayat 23, dan ada di ayat 24. Dan semua definisinya itu sama. Mari saya bacakan satu-satu. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, maka ia akan menuruti firman-firmanku. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi dari 4 ayat ini, kita tahu bahasa kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan merasa disayang oleh kita kalau kita menuruti semua perintahnya. Tapi kalau kita nggak nurut, maka Tuhan Yesus nggak berasa disayang sama kita. Jadi kalau ada orang menyanyi, aku mengasihi engkau Yesus, tapi dia tidak pernah menuruti perintah Allah, itu bohong. Itu dia nggak mengasihi Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang bilang, tapi kok Yakob saya sudah mengasihi Tuhan Yesus kok. Saya praise and worship tiap hari 6 jam. Saya berdoa 6 jam. Nah pertanyaannya gini, kalau dia tidak disuruh Tuhan Yesus untuk doa 6 jam, kalau dia tidak disuruh Tuhan Yesus praise and worship 6 jam, berarti dia nggak mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi saya, kamu pasti menuruti semua perintah saya. Jadi kalau kamu jalanin semuanya itu suka-suka kamu yang suka-suka kamu mau 6 jam praise and worship, 6 jam mau berdoa, minta ini, minta itu berarti kamu nggak mengasihi saya. Sebab yang kamu ikutin itu dirimu sendiri, bukannya saya. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, ingat, mengasihi Tuhan Yesus definisinya adalah menuruti semua perintah Tuhan Yesus. Nah, Yohanes 14 ini sangat lengkap sekali. Waktu kita baca ayat ini satu-satu, kita akan lihat untung dan ruginya mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar keuntungan dan kerugian mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mulai dari ayat 15. Kalimatnya begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat inspirasi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan padamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka akan muncul 2 orang penolong. Yang pertama penolong itu namanya Tuhan Yesus, dan penolong yang satu lagi namanya Roh kebenaran, Roh Kudus. Lihat kalimatnya Tuhan Yesus deh. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Berarti satu tokoh lagi yang lain, yaitu namanya Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran ini akan menyertai kita selama-lamanya. Asik sekali Bapak Ibu, asik sekali. Mengapa asik sekali? Karena yang menemani kita ini namanya Roh kebenaran. Berarti kita bisa tanya sama dia situasi apapun juga. Misalnya ya,
anak saya demam. Lalu saya tanya, Roh kebenaran, Roh Kudus, kenapa sih anak saya demam? Roh Kudus akan kasih tahu, anak kamu demam itu karena dia terlalu banyak main, tadi kena angin. Udah kasih obat demam aja, suruh dia tidur. Dari situ saya akan tenang. Karena saya tahu mengapa anak saya demam. Tapi kalau saya tidak tahu, wah gawat ini. Saya bisa bawa ke dokter ini, lalu dokter ini menebak-nebak, lalu saya bawa ke dokter yang lain, dokter lain menebak-nebak lagi. Jadi kemudian anak saya akan jadi kelinci percobaan obat ini dan obat itu. Tapi kalau saya tanya Roh kebenaran, dia akan kasih tahu saya fakta yang sebenarnya, kebenaran yang sesungguhnya. Satu ketika, saya pernah didatengin orang yang minta tolong karena ada temannya kerasukan. Kemudian saya tanya Roh Kudus, ini bagaimana kasus kerasukan ini? Dan Roh Kudus kasih tahu saya, ini nggak bisa diusir. Oh, kenapa nggak bisa diusir Roh Kudus? Karena yang masukin iblis itu ke dia adalah Allah Bapa sendiri. Waduh, saya terkejut sekali. Karena ini berarti kasusnya persis seperti kasusnya Raja Saul. Di 1 Samuel 16, di situ dikasih tahu bahwa Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Jadi Roh Tuhan tuh udah ditarik dari Saul. Dan kemudian Alkitab menulisnya begini. Dan sekarang Saul diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Jadi roh jahat ini disuruh oleh Tuhan masuk ke Saul. Lah, kalau Allah Bapa yang suruh roh jahatnya masuk ke Saul, siapa yang bisa usir Bapak Ibu? Gak ada yang bisa usir. Sama seperti kasus teman saya ini. Orang yang dirasuki setan itu, setannya itu dikirim oleh Allah Bapa. Jadi bagaimana caranya ngusir setan itu? Walau kita panggil ahli pengusir setan yang paling hebat pun, setannya gak akan pergi. Dia akan nanya, siapa lu? Orang gue disuruh sini sama Allah Bapa, lu mau apa? Kita gak bisa usir dia sama sekali. Jadi Bapak Ibu, punya roh kebenaran itu sangat-sangat menguntungkan dalam hidup kita. Karena berarti kita tidak pernah salah ngambil keputusan. Kita tinggal tanya aja, roh kebenaran, ini sebaiknya saya ambil kerjaan yang ini apa yang ini ya? Yang ini gajinya besar tapi begini. Yang ini gajinya gak terlalu besar tapi begini. Nanti roh kebenaran akan kasih tahu mana yang sebaiknya diambil. Ada satu lagi keuntungan kalau kita punya roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mencatat perkataan Tuhan Yesus ini. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti tidak ada satupun kebenaran yang disembunyikan. Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi ia akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu sahabat inspirasi, hati-hati ya, saya ulang sekali lagi. Dan ia akan memberitahumu hal-hal yang akan datang. Jadi roh kebenaran ini akan kasih tahu kita, besok akan terjadi apa. 2 tahun lagi akan terjadi apa. Kalau kamu teruskan jalan kamu yang kayak gini, apa yang akan terjadi? Itu roh kebenaran akan kasih tahu kita. 3 hari yang lalu, saya tidur dan saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saya mimpinya gini. Saya lagi di tengah hutan, lalu saya nyebrangin sungai pakai jembatan kayu. Jembatan kayunya itu goyang-goyang. Saya nyebrangin jembatan kayu itu dan tiba-tiba saya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Waktu jatuh ke sungai saya langsung bilang begini, ya Tuhan, laptop saya kecebur nih, pasti nggak nyala lagi. Lalu Tuhan bilang di situ, iya laptop kamu tidak nyala lagi. Terus saya nangis di mimpi itu. Tuhan ini gimana kalau laptop nggak nyala? Saya nggak bisa kerja. Lalu Allah Bapa bilang, mengapa kamu menangis soal laptop? Kamu tidak butuh laptop itu kok untuk siapin renungan. Lalu saya segera minta maaf. Kemudian saya mengucap syukur pada Tuhan karena laptop saya nggak nyala. Kemudian saya bangun dari mimpi itu. Lalu saya buka laptop saya dan beneran laptop saya nggak nyala lagi. Tapi saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, ini laptop beneran nggak nyala rupanya ya. Jadi nggak apa-apa lah Tuhan. Saya akan siapin renungan saya tanpa laptop. Jadi minta tolong dibimbing nanti kalau bawakan renungan. Bapak Ibu, saya diberi mimpi sebelumnya. Jadi saya tahu saya harus bereaksi seperti apa waktu kejadian sebenarnya terjadi. Itulah dia, roh kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menuruti segala perintah Tuhan Yesus, maka kita akan diberi hadiah yang namanya roh kebenaran. Tapi ada yang menarik di sini. Roh Kudus itu, roh kebenaran itu, hanya diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, hati-hati nih. Kalau ada orang
tidak pernah menuruti perintah Tuhan Yesus dan dia mengaku dia punya Roh Kudus, kita mesti hati-hati. Dari mana caranya dia bisa punya Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya diberikan pada mereka yang menuruti perintah Tuhan Yesus. Kalau dia tidak menurut perintah Tuhan Yesus, dia tidak akan diberikan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi, coba kita stop sebentar di sini. Kita renungkan hal ini. Kalau orang itu dikasih Roh Kudus, padahal dia tidak mau menuruti perintah Tuhan Yesus, maka situasinya akan sangat berbahaya buat dia. Mengapa berbahaya? Karena waktu Roh Kudus suruh dia begini, dia akan melawan. Roh Kudus suruh dia begini, dia akan melawan. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah dia menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Fatal akibatnya. Jadi Allah Bapa tidak memberikan dia Roh Kudus supaya dia tidak menghujat Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, dari Yohanes 14 ayat 15 itu kita udah mengerti bahwa kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus, pasti kita diberikan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang memberitahu kita fakta-fakta yang sebenarnya. Itulah keuntungan yang pertama dari mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang mari kita lihat keuntungan yang berikutnya. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi, pelan-pelan. Ada 3 keuntungan nih. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. 3 keuntungan. Nah, dari sini kita ngerti bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus hanya mengasihi orang yang nurut perintahnya Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak nurut perintahku, maka dia tidak akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita suka dengar slogan-slogan ini ya. God loves you, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Hati-hati sekali ketemu slogan-slogan seperti ini. Karena Tuhan tidak mengasihi orang yang tidak nurut padanya. Tuhan hanya mengasihi orang yang nurut perintahnya saja. Bapak Ibu bayanginnya gini deh yang gampang. Kalau ada satu guru punya 2 orang murid. Murid A itu nurut sekali sama gurunya. Murid B tidak nurut sama gurunya. Kira-kira mana yang gurunya sayang? Tentu gurunya itu sayang sama murid yang nurut, bukan? Begitu juga Allah Bapa kita. Kalimat ini gampang dan mudah dimengerti. Barang siapa mengasihi aku, artinya dia nurut sama aku, maka ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi ada 2 tokoh yang akan mengasihi orang itu. Pertama Allah Bapa, dan kedua Tuhan Yesus. Tapi ayat ini kalimat belakangnya aneh sekali. Aku akan menyatakan diriku padanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan Yesus akan membuat kehadirannya itu sangat-sangat jelas sama orang itu. Jadi tiap kali orang itu nanya apa aja, pasti langsung terdengar jawaban Tuhan. Saya sendiri mengalami ini. Jadi kalau saya sedang melayani orang, membawa orang itu kembali kepada Allah Bapa, maka setiap kali saya tanya Tuhan, pasti jawabannya langsung jelas dan cepat sekali. Tapi kalau saya sedang tidak melayani orang lain, maka saya dengar suara Tuhan itu agak sulit. Satu ketika saya pernah mengunjungi rumah teman saya. Dan Allah Bapa bilang panggil pembantu rumah tangganya. Lalu saya panggil asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangga itu agamanya bukan Kristen. Saya bilang, Mbak sini yuk. Tuhan bilang kamu lagi khawatir ya. Lalu dia langsung diam. Iya Pak. Kenapa kamu khawatir Mbak? Khawatir tentang anak yang saya kandung ini Pak. Sama suami saya kerjanya nggak pasti. Oh iya Mbak. Mbak kata Tuhan. Tuhan mau jawab Mbak tuh soal kekhawatiran itu. Mbak tutup mata dah. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana tentang anak saya, tentang suami saya yang kerjaannya nggak jelas. Mbak tanya, nanti Mbak akan dengar suara Tuhan tuh di dalam hati atau dalam pikiran. Karena Tuhan tuh selalu ngomongnya dalam hati Mbak. Namanya Roh Kudus. Mbak tutup mata aja tanya, nanti Mbak dengar suaranya. Lalu asisten rumah tangga ini tutup matanya dan tanya. Kemudian dia buka matanya dan berseri-seri.
Aku bilang, apa jawaban Tuhan, Mbak? Tuhan bilang jangan khawatir, semuanya akan diatur olehnya. Aduh Pak, saya lega sekali sekarang Pak. Karena saya tahu berarti anak ini akan lahir aman sekali. Ya Mbak, kalau ada apa-apa, tanya aja. Namanya Tuhan Yesus Pak. Tanya aja Mbak. Tanya, nanti Mbak pasti dijawab. Jadi Bapak Ibu, sahabat inspirasi. Tuhan itu akan datang jelas sekali. Waktu kita nurut sama perintah-perintah. Ada satu teman mencurigai saya. Dia bilang sama saya gini, Kop, gue curiga nih sama lu. Kenapa curiga sama saya? Kayaknya gue cuma bisa dengar Tuhan kalau deket lu deh. Kalau gue jauh dari lu, gue gak bisa dengar Tuhan. Lu tuh kayak antena wifi. Bisa sinyalnya kuat, kata dia gitu. Waduh, ini menarik juga. Tapi berarti janji ini dipenuhi. Barang siapa mengasihi aku, menuruti perintah-perintahku, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, sahabat inspirasi. Ini keuntungan kedua kita. Kalau kita nurut sama Tuhan Yesus. Keuntungan berikutnya adalah di ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami berdua akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Waduh, Bapak Ibu sahabat inspirasi, ini bagus sekali. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Allah Bapa akan mengasihi kita. Dan Allah Bapa sama Tuhan Yesus akan datang ke rumah kita, tinggal di rumah kita, membangun rumah tangga kita. Ini benar loh, saya bacain sekali lagi ayatnya. Jika seseorang mengasihi aku, maka ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Berarti rumah tangga kita akan aman. Karena dalam rumah tangga kita itu ada Allah Bapa tinggal sama kita, ada Tuhan Yesus tinggal sama kita. Oh, kan kalau Allah Bapa sama kita, Tuhan Yesus sama kita, siapa lagi lawan kita? Apa kemiskinan bisa menyembuh kita? Nggak bisa. Apa iblis bisa menyembuh kita? Nggak bisa. Aman, karena ada Allah Bapa, karena ada Tuhan Yesus bersama kita tinggal dalam satu rumah. Bapak Ibu sahabat inspirasi, ini keuntungan ketiga kalau kita nurut perintah-perintah Tuhan Yesus. Keuntungan yang keempat ada di ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat inspirasi, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi, kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak nurutin firman-Nya, maka kita sedang menolak firman Allah Bapa. Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita ini hidup sangat butuh firman Allah Bapa. Bapak Ibu sahabat inspirasi, bayangkan deh, saya ini lagi sakit misalnya koma di rumah sakit, pakai banyak selang di badan saya koma dan hampir mati. Yang saya butuhkan itu cuma firman Allah Bapa. Kalau Allah Bapa bilang, Yakob, kamu sembuh hari ini juga, maka saya sembuh. Tapi kalau Allah Bapa tutup mulutnya, tidak mau bicara apa-apa, maka saya tidak akan pernah sembuh. Betul loh Bapak Ibu, kita ingatkan di kitab Kejadian 1, waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah itu melayang-layang di atas air. Roh Allah pergi ke utara, selatan, barat, timur, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu waktu Allah Bapa berfirman, jadilah terang. Maka kemudian tiba-tiba muncul terang itu. Jadi kita hidup itu sangat butuh suara Allah Bapa. Dan kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak turuti firman-Nya, maka berarti kita sedang menolak suara Allah Bapa. Oh, bahaya sekali. Berarti hidup kita tidak akan berubah. Karena Allah Bapa tutup mulut, tidak mau ngomong apa-apa tentang hidup kita. Waduh, ini gawat sekali. Jadi jangan sampai Allah Bapa tutup mulut, tidak mau ngomong apa-apa tentang hidup kita. Bisa gawat. Jadi kita sudah paham, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menuruti semua perintah-perintahnya, maka kita dapat pertama, roh kebenaran. Kita bisa tahu fakta-fakta hidup dan masa depan kita. Lalu kita disayang Tuhan Yesus, disayang Allah Bapa. Mereka berdua, Allah Bapa dan Tuhan Yesus, akan tinggal di rumah kita,
membantu kita membangun rumah tangga. Lalu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus jelas sekali. Bisa mendengar suara Tuhan jelas sekali. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Lalu kita akan diberi firman-firman oleh Allah Bapa yang bisa bikin hidup kita lebih baik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus? Fatal sekali. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah dapat Roh Kudus. Kita tidak tahu kebenarannya apa. Kita akan selalu bingung menghadapi hidup. Lalu kita tidak disayang Tuhan Yesus, tidak disayang Allah Bapa. Lalu waktu kita membangun rumah tangga, tidak ada yang bantu kita sama sekali. Karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus tidak mau tinggal sama kita. Lalu kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita tanya apapun tidak dijawab. Seperti Saul tadi, sampai akhir hidupnya dia mencari jawaban Tuhan, tapi tidak pernah ada jawaban Tuhan. Lalu yang terakhir, kita tidak akan mendapatkan firman-firman Allah Bapa yang kita butuhkan. Berarti hidup kita akan makin lama makin hancur. Bukannya makin baik, tapi makin hancur. Karena Allah Bapa tutup mulut dan tidak mau berfirman apapun untuk membuat hidup kita lebih baik. Bapak Ibu sahabat inspirasi, mari mulai sekarang kita mengasihi Tuhan Yesus. Tiap pagi kita bangun, kita tanya, Tuhan hari ini saya mesti ngapain? Lalu dikasih tahu, kamu kunjungin teman kamu, ajak dia ngobrol, doakan dia. Kita lakukan, itu namanya mengasihi Tuhan Yesus. Kita nurut semua perintah Tuhan Yesus. Maka semua keuntungan tadi akan menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena kami diberitahu bahwa kalau kami nurut sama Tuhan Yesus, itu artinya kami mengasihi Tuhan Yesus. Dan Allah Bapa akan memberikan banyak sekali keuntungan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau peduli pada hidup kami. Dan Engkau ingin sekali memperbaiki hidup kami. Yang Kau minta hanyalah kami nurut semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Allah Bapa, terima kasih untuk firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bersedia menolong kami punya hidup lebih baik. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau akan menemani kami melakukan semua perintah Tuhan Yesus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapa, kami bersyukur buat firman hari ini. Amin. Bapak Ibu sahabat inspirasi, selamat mengasihi Tuhan Yesus. Selamat menuruti semua perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati semua orang yang menuruti perintahnya. Amin.